Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji UKIN dan Bapak Ibu guru pamong penguji UKIN. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Yantri Widiase dari program studi PPG Ilmu Pengetahuan Alam dengan nomor peserta PPG 2015 00 331 291. Hari ini saya akan melakukan kegiatan ujian kinerja praktik pembelajaran dengan materi kelas 7, yaitu materi pengukuran. Sebelumnya saya akan menampilkan atau memperlihatkan kartu mahasiswa peserta PPG Daljab 1 IPA tahun 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong penguji. Semoga kegiatan praktik pembelajaran yang saya lakukan berjalan dengan lancar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat. Sehat, aman. Dalam keadaan sehat ya, bahagia, happy, sehingga hari ini kita bisa belajar menyenangkan ya. Oke, sebelumnya Ibu mau cek dulu bagaimana tentang jaringan dan sinyal, apakah sudah bagus? Bagaimana suara Ibu sudah bisa didengar? Sudah, Nak? Sudah, Bu. Jaringan sudah bagus, suara Ibu juga sudah bisa didengar. Oke, ya. Sudah, Bu. Mudah-mudahan pembelajaran dari awal sampai akhir jaringan tetap terjaga ya, sehingga rekaman hari ini bisa berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya Ibu akan cek dulu bagaimana kesiapan kalian di dalam ikuti pembelajaran hari ini ya. Untuk pakaian, nah, tolong jaga kerapian dari rambut, dari pakaian ya. Kemudian yang pertama yaitu kesiapan nanti bagi anggota kelompok yang akan mempresentasikan ya bahan presentasi agar juga disiapkan ya. Ibu harap pembelajaran hari ini akan berjalan dengan lancar. Oke. Selanjutnya Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Oke, yang pertama Ibu absen dulu. Ini ada Florencio, Galuh ya. Sudah. Hadir. Salsadila. Hadir. Oke, dia Putri Astini. Hadir. Hadir ya. Cika Bella. Hadir, Bu. Gita Julianti. Hadir, Bu. Agus Mahendra. Hadir, Bu. Windu Mulyarta. Hadir, Bu. Sudah Bagus Pradnyana. Hadir, Bu. Okta Dwi Saputra. Hadir, Bu. Kemudian ada Kevin Antoni. Hadir, Bu. Oke, kemudian Asri Novian Dari. Hadir, Bu. Ya, kemudian ada Deva Anugrah. Hadir, Bu. Maha Aryanata. Hadir, Bu. Tania Indah. Hadir, Bu. Oke, sudah ya. Beberapa sudah Ibu absen ini. Mungkin ada beberapa teman yang tidak hadir hari ini. Sudah japri Ibu tadi seperti Maria gitu. Nggih. Ada seperti siapa lagi itu Langgeng itu katanya juga sakit ya. Tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, Ibu harap nanti kehadiran kalian tetap ya.
usahakan hadir kalau tidak memang ada halangan, ya, karena ini akan mempengaruhi penilaian kalian nanti di akhir semester. Oke ya, untuk kegiatan hari ini biar berjalan dengan lancar, mari kita awali dengan doa sebagai ucapan rasa syukur kita kehadapan Tuhan Yang Maha Esa ya. Semoga apa yang kita harapkan berjalan dengan baik. Kepada Florencio ya nak ya, ketua kelas, silakan membantu Ibu untuk memimpin doa hari ini. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, baik kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih Florencio sudah memimpin doa hari ini ya. Baik, kita akan lanjut dengan menyanyikan sebuah lagu wajib nasional ya, yaitu Ibu pilih hari ini adalah lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yaitu sebagai rasa untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada tanah air kita, bangsa Indonesia ya. Kita akan mulai menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanah air sana ku berdiri dari Bandung Indonesia bangku pada tanah air kita bersama Indonesia bersatu hiduplah tanah hiduplah bangsa jiwanya untuk Indonesia. Baiklah anak-anak, kita sudah menyanyikan salah satu lagu wajib nasional kita, yaitu lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya. Selanjutnya untuk peningkatan karakter, mari kita akan lakukan tepuk PPK ya. Baik, kepada siapa yang bagus ya bisa membantu untuk memimpin tepuk PPK. Silakan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, Integritas. Oke, terima kasih bagus sudah memimpin tepuk PPK ya, salah satu cara untuk penguatan karakter kita hari ini ya. Oke ya, selanjutnya ya, untuk kegiatan persepsi, Ibu ingin mengetahui ya kemampuan awal kalian, apa yang sudah kalian ketahui nanti sebagai syarat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan melalui kuis online ya. Nanti tolong dijawab, oke? Oke ya. Kita mulai, Ibu akan tes awal dari yaitu tentang materi pengukuran. Silakan diperhatikan dan dicermati. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran. Kira-kira jawabannya apa? A. banyak abu. A ya. Kita coba dulu ya, A ya. A. Ore, betul ya. Kasih plus dulu untuk kalian semua. Lanjut nomor 2. Alat-alat yang digunakan dalam pengukuran kecuali, ada kata kecuali. B. Bu. Bu. Ya. Coba ya. Bob. Ya. Oke, betul sekali ya. Bob. Lanjut. Gambar manakah yang digunakan untuk mengukur panjang? Gunakan B. ya. B. B itu apa itu? Kak Sadila apa B? Veteran. Meteran, Bu. Oke, kita coba B ya. Meteran, Bu. Wow, betul B, Bu. semua ini. Ada lagi. Lanjut. Yang tidak dapat diukur
Yang Apa tidak. ya? B. Cantik. B, Bu. Cantik. Cantik. Siapa yang cantik di sini ya? Iya. Coba ya. Wah, betul sekali nih. Kita lanjut. Ah, yang terakhir ini panjang pensil ini Panjang berapa ini pensil panjangnya semua? 8 cm. 8 cm, Bu. Bu. 8 cm. Berapa jawabannya? 8 cm. Ding dong. Ore, betul semua ya. Kita lihat skornya, berarti skornya 100 ya, 5/5 ya. Semua jawaban kalian jawab dengan benar ya. Bagus sekali ya, semua jawaban dari kuis tadi kalian sudah bisa jawab. Itu sebagai awal ya, menanyakan materi prasyarat sekiranya kamu sudah mengetahui beberapa hal yang menjadi syarat pembelajaran kita hari ini. Ya, berarti Bu harap nanti di dalam pembelajaran kalian bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke, lanjut sebagai motivasi, lebih memotivasi kalian di dalam pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah video. Ya, nanti tolong dicermati kira-kira kegiatan apa yang terjadi dalam video. Ya, nanti kita akan lakukan tanya jawab seputar video. Tolong diperhatikan ya. Dari pundak sampai pangkal jari. Kemudian cara mengukur lebar dada dari pundak kiri sampai ke pundak kanan, dimulai dari batas jahitan. Kemudian mengukur lingkar badan. Kita ukur, kemudian kita tambahkan 1 telapak kaki. Cara mengukur lengan dari batas pundak sampai. Baiklah, kalian tadi sudah menyimak, menonton video yang sudah Ibu sajikan sebagai motivasi kalian ya dalam pembelajaran hari ini ya. Oke ya, tadi kalian sudah menyimak video tentang ada seorang ibu-ibu ya yang mengukur baju ya, membuat baju dengan anak perempuan ya. Nah, pertanyaannya Bu Yanti sekarang dari penayangan video tadi, kira-kira ibu itu tadi melakukan pengukuran ya. Nah, sekarang pertanyaannya, alat apa yang digunakan ibu tadi di dalam mengukur seragam siswa sekolah itu? Ayo, yang bisa silakan jawab. Alat apa yang digunakan mengukur tadi? Coba Salsadila, pakai apa tadi anak ibunya mengukur bajunya? Meteran, Bu. Meteran. Oke ya. Apa namanya? Meteran adalah salah satu alat ukur panjang ya. Nah, mudah-mudahan dari video tadi bisa termotivasi sehingga apa yang menjadi pelajaran hari ini bisa lebih dipahami. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran. Yang pertama ada konsep pengukuran, kedua ada besaran dan bukan besaran, yang ketiga ada satuan baku dan satuan tidak baku, yang terakhir adalah pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yaitu 1. Melalui kegiatan pengamatan dan percobaan, siswa dapat menganalisis konsep pengukuran dan kaitannya dengan besaran dan satuan dengan benar. Yang kedua, melalui pengamatan dan percobaan, siswa dapat menganalisis segala sesuatu yang dapat diukur besaran dengan yang tidak dapat diukur bukan besaran dengan benar. Ketiga, melalui percobaan, siswa dapat membandingkan satuan baku dan satuan tidak baku dengan benar. Keempat, melalui kajian literatur dan diskusi kelompok, siswa dapat menganalisis pentingnya satuan baku dalam pengukuran dengan benar. Yang terakhir, nomor 5, melalui kegiatan percobaan, studi literatur, dan diskusi, siswa dapat menyusun laporan hasil pengukuran besaran dan bukan besaran, satuan baku dan satuan tidak baku dengan benar. Ibu pertegas kepada seluruh siswa agar memperhatikan dengan baik, jangan ada yang lain-lain. Karena sikap kalian Ibu akan catat dengan baik. Dalam pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengadakan 3 teknik penilaian ya. Yang pertama ya, 1 yaitu penilaian sikap,
Yang kedua, penilaian keterampilan. Yang ketiga adalah penilaian pengetahuan. Nah, tahapan pembelajaran ya. Dalam pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan model Discovery Learning dengan metode strategi Flipped Classroom, di mana kalian sudah dari 2 hari yang lalu sudah Ibu bagikan LKPD, bahan ajar, dan kalian sudah berdiskusi, mencermati LKPD, serta sudah melakukan kegiatan praktikum yang ada pada LKPD ya. Kemudian kalian sudah melakukan eksperimen, kemudian kalian sudah melakukan diskusi ya. Dalam Google Classroom, Ibu sudah amati ya, diskusi kalian sangat aktif sekali. Mungkin bagi anak yang masih belum atau kurang aktif, nanti pada pertemuan berikutnya itu ditingkatkan lagi. Oke ya, demikian ya tahapan-tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Karena Ibu menggunakan metode Flipped Classroom, di mana 2 hari yang lalu kalian sudah diberikan LKPD, bahan ajar pada Google Classroom ya. Kalian sudah melakukan diskusi bagaimana kalian bisa mengerjakan dan menyelesaikan LKPD yang Ibu sudah bagikan. Oke ya. Untuk selanjutnya kita akan masuk kepada kegiatan inti ya. Baiklah anak-anak, untuk LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom, yang sudah kalian diskusikan bersama kelompok, Ibu akan konfirmasi kembali ya, sebagai penguatan di kegiatan virtual ya. Kita bertemu dalam tatap maya hari ini ya. Silakan kepada siswa yang bisa mewakili untuk membacakan pengantar kegiatan dalam LKPD ya. Silakan. Dalam pembelajaran di kelas, Nyoman dan Ketut disuruh gurunya mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal mereka masing-masing. Ternyata setelah diukur, mereka mendapatkan hasil yang berbeda. Nyoman mendapatkan hasil 7 jengkal. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Gita sudah membacakan ya pengantar kegiatan dalam LKPD yang sudah kalian kerjakan, yang sudah Ibu bagi di Google Classroom ya. Oke, selanjutnya Ibu mau mengkonfirmasi kembali tentang apa-apa yang sudah kalian kerjakan dalam LKPD sebelum kalian melakukan percobaan ya. Ada 3 yang perlu kalian lakukan, yaitu pertama mengidentifikasi masalah, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga membuat sebuah hipotesis. Oke, Ibu mulai dengan yang pertama, yaitu identifikasi masalah. Kira-kira apa identifikasi masalah yang sudah kalian temukan? Silakan. Ya, Bu. Silakan, yang pertama apa? Hasil pengukuran Nyoman dan Ketut berbeda, Bu. Oke, hasil pengukuran Nyoman dan Ketut berbeda. Oke, yang lain ada mungkin? Identifikasi masalah. Saya, Bu. Ya, silakan. Nyoman dan Ketut mengukur meja menggunakan tangan. Oke, ya Nyoman dan Ketut mengukur meja dengan tangan. Ada lagi yang lain? Saya. Ya, Agus, silakan Agus. Panjang 1 jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama. 1 jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama ya. Oke ya, sudah dari beberapa identifikasi masalah yang sudah kalian sampaikan tadi, Ibu bisa rangkum identifikasi masalah yang kalian temukan, yaitu 1, Nyoman dan Ketut mengukur meja menggunakan tangan. Yang kedua, hasil pengukuran Nyoman dan Ketut berbeda. Kemudian yang ketiga, panjang 1 jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama ya. Demikianlah identifikasi yang sudah kalian sampaikan dan kalian temukan. Kita lanjut dengan merumuskan masalah. Silakan untuk rumusan masalah. Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Masalahnya itu mengapa hasil pengukurannya Nyoman sama Ketut itu berbeda. Oke. Yang lain, ada yang lain rumusan masalah yang ditemukan? Saya, Bu. Silakan Nak. Saya, Bu. Bagaimana cara mendapatkan hasil pengukuran yang sama? Oke ya. Baik, Ibu akan rangkum ya rumusan masalah yang sudah kalian sampaikan tadi ya. Yang pertama, yaitu 1, mengapa hasil pengukuran Nyoman dan Ketut berbeda. Yang kedua, bagaimana cara Nyoman dan Ketut agar mendapatkan pengukuran yang sama ya. Itu rumusan masalah yang sudah kalian sampaikan. Sudah diwakili oleh masing-masing kelompok ya. Selanjutnya, setelah kalian mengidentifikasi masalah dan merumuskan masalah, sekarang kalian membuat dugaan sementara atau hipotesis ya. Silakan sampaikan hipotesis yang sudah kalian buat.
Siapa bisa? Saya, Bu. Ya, Saya, Bu. silakan, Nak. Norma, silakan. Ya. Hipotesis yang pertama saya temukan, panjang satu jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama, sehingga diperoleh hasil yang berbeda. Oke, itu hipotesisnya Norma. Mungkin ada yang lain? Punya hipotesis yang lain? Ya, Bu. Ya, silakan. Hipotesis yang kedua, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama diperlukan alat ukur standar yang memiliki sifat tetap dan tidak berubah. Oke, betul sekali ya. Sekarang Ibu akan rangkum. Yang pertama itu, satu, panjang satu jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama, sehingga diperoleh hasil yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil pengukuran yang sama, diperlukan alat ukur standar yang memiliki sifat tetap dan tidak berubah. Itu hipotesis yang sudah kalian buat ya bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian, dari identifikasi masalah, rumusan masalah, dan hipotesis, kalian sudah melakukan percobaan atau praktikum ya. Ibu sudah lihat beberapa foto maupun video yang sudah kalian kirimkan di GC ya. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ya, sekalian menampilkan video ataupun foto ya kegiatan kalian masing-masing. Baiklah, demikian identifikasi masalah, rumusan masalah beserta hipotesis yang sudah kalian sampaikan oleh masing-masing kelompok ya. Kemudian setelah itu kalian sudah melakukan kegiatan praktikum atau kegiatan percobaan 2 hari yang lalu, di mana Ibu sudah membagikan LKPD di Google Classroom ya. Ibu sudah lihat bagaimana kalian sudah berdiskusi dengan baik, sudah bagus sekali ya. Kalian sudah bisa memperlihatkan dengan foto, ada yang memperlihatkan dengan video hasil percobaannya ya. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan identifikasi masalah, rumusan masalah dan hipotesis, sekarang waktunya kita melakukan presentasi ya. Kepada masing-masing kelompok, ada 6 kelompok, nanti untuk mewakili presentasi ya. Ibu tidak akan tunjuk, nanti siapa yang siap silakan langsung mempresentasikan ya. Om Swastiastu. Saya, Nyoman Ayu Salsadila Satya Natasha, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pengantar kegiatan. Dalam pembelajaran di kelas, Nyoman dan Ketut disuruh gurunya mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal mereka masing-masing. Laporan percobaan. Pra-percobaan. Identifikasi masalah. 1. Nyoman dan Ketut mengukur meja menggunakan tangan. Rumusan masalah. 1. Mengapa hasil pengukuran Nyoman dan Ketut berbeda? Hipotesis. 1. Panjang satu jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama untuk sehingga diperoleh hasil yang tidak sama. Hasil percobaan. Nama siswa. Nimade Ayu Sintia Dewi, pengukuran menggunakan jari tangan mendapatkan 8 jengkal dan penggaris 160 cm. 2. Nyoman Ayu Salsadila Satya Natasha, jari tangan 9,5 jengkal dan penggaris 160 cm. 3. Niputu Erina Krisna Dewi, jari tangan 10 jengkal dan penggaris 160 cm. 4. Nimade Werenata, jari tangan 9 jengkal dan penggaris 160 cm. 5. Antoni Batur, 9,5 jengkal dan 160 cm. Aktivitas 2. Besaran fisika, yaitu ada volume, waktu, luas, panjang, suhu, massa, dan kuat arus. Bukan besaran fisika, yaitu ada cantik, pahit, gembira, menangis, dan indah. Pembahasan. 1. Pengukuran tongkat pramuka menggunakan jengkal mendapatkan hasil yang berbeda di setiap anggota kelompok. Di sini terdapat foto atau kegiatan saat mengukur tongkat pramuka. Terima kasih telah mengasih waktu kepada kelompok kami. Baik, terima kasih kepada perwakilan dari kelompok 4, Salsabila sudah menampilkan ya hasil daripada percobaan dengan baik sekali ya. Kita berikan dulu aplaus ya.
Oke, kepada kelompok selanjutnya, silakan kelompok yang siap, silakan untuk mempresentasikan hasil daripada laporan kegiatan LKPD. Silakan. Saya dari kelompok 1, saya mewakili kelompok 1. Dalam pembelajaran di kelas, Nyoman dan Ketut disuruh gurunya mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal mereka masing-masing. Di sini ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang pertama adalah hasil pengukuran Nyoman dan Ketut itu berbeda. Kemudian rumusan masalahnya adalah mengapa hasil pengukuran Nyoman dan Ketut berbeda? Hipotesisnya, panjang satu jengkal tangan Nyoman dan Ketut tidak sama, sehingga diperoleh hasil yang berbeda-beda. Oke. Yang pertama tadi dari Maria Made Oktaviana, dia mengukur tongkat, itu mendapatkan 10 jengkal. Kemudian yang kedua, Kadek Sonia Antara, dia mendapatkan 9,5 jengkal saat mengukur tongkatnya. Habis itu Nikadek Angel Dewi Karisma Dewi, dia mendapatkan 10 jengkal saat mengukur tongkat. Dari Nikadek Shopee Fridianti, dia mendapatkan 9 jengkal saat mengukur tongkatnya. Dan terakhir Florencio Bintang Sanjaya, dia mendapatkan 9 jengkal dari pengukuran menggunakan tongkatnya. Dan saat menggunakan penggaris, itu semua kita mendapatkan 160 cm. Jadi pembahasan kami, hasil percobaan yang kami lakukan berbeda untuk pengukuran menggunakan tangan, atau bisa kami bilang jengkal. Ini kegiatan kami saat melakukan pengukuran. Sekian dari kami. Itu saja dan saya ucapkan terima kasih. Baiklah, demikian presentasi dari kelompok 1 dari yang diwakili oleh Florencio ya. Terima kasih sudah menampilkan sangat baik sekali ya. Selanjutnya setelah presentasi yang sudah dilakukan teman kalian, mari kita lakukan diskusi ya. Dari pertanyaan pada LKPD pada mari kita diskusikan. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Silakan Norma ya. Untuk soal yang pertama, jengkal dan sentimeter adalah termasuk satuan. Menurutmu, apa yang dimaksud dengan satuan? Satuan merupakan pembeda atau pembanding dalam pengukuran. Terima kasih. Ya. Kata Norma adalah satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Sama? Sama. Oke, kita lanjut dengan soal nomor 2. Ya, Bu. Siapa? Ya, silakan. Cika Bella. Soalnya, berdasarkan kegiatan yang kalian lakukan, maka definisikan apa itu kegiatan mengukur. Kegiatan mengukur adalah kegiatan membandingkan suatu benda dengan sesuatu yang ditetapkan sebagai satuan. Terima kasih, Bu. Bagaimana dengan kelompok lain? Sama? Sama. Kemudian selanjutnya ya, setelah kalian melakukan presentasi dan diskusi ya, sekarang Ibu akan memberikan reward atau penghargaan kepada kelompok yang terbaik. Ibu akan berikan penghargaan atau reward kepada kelompok terbaik, yaitu kelompok 1 ya. Silakan beri aplaus dengan kelompok 1. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan yang lain juga sama, bagus ya. Sebagai pendalaman materi, Ibu juga ingin sampaikan, selain ukuran jengkal yang kalian gunakan dalam kegiatan praktikum, ada juga satuan tidak baku yang lain seperti ada ukuran depa dan ukuran hasta. Dan kalian bisa lihat pada gambar di depan. Kemudian untuk alat ukur panjang, selain kalian menggunakan penggaris atau mistar, ada juga alat ukur panjang yang lain seperti ada jangka sorong, ada mikrometer skrup, ada rollmeter, ya kalian bisa lihat gambarnya di depan seperti itu. Kemudian untuk alat ukur waktu, di sini ada, kita bisa lihat di depan ada jam ya, ada stopwatch, itu alat ukur waktu. Kemudian alat ukur massa, itu ada timbangan, ada neraca, ada timbangan gantung. Nah, untuk timbangan dahcen ini sering kita temukan di pasar ya. Baiklah anak-anak, dari hasil presentasi dan diskusi yang sudah kita lakukan tadi, mari kita akan lanjut pada tahap yaitu kesimpulan. Mungkin dari kalian, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan praktikum yang sudah kalian lakukan? Silakan, yang pertama. Pertama, pengukuran. Pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis lain yang digunakan sebagai satuan. Bagus sekali ya. Silakan untuk kesimpulan yang berikutnya. Saya, Bu. Ya, silakan.
Kesimpulan yang kedua yaitu besaran. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka dan memiliki satuan. Contohnya panjang, sedangkan bukan besaran adalah segala sesuatu yang tidak dapat diukur nilainya dan tidak dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Contohnya warna. Bagus sekali. Silakan yang berikutnya. Kesimpulan yang ketiga, satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukurannya, hasil pengukurannya sama antara orang yang satu dan yang lainnya akan sama. Satuan baku berlaku dan disepakati secara internasional. Contohnya meter dan lain-lain. Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan dalam pengukuran, hasil pengukurannya berbeda antara orang yang lain, orang yang satu dan orang yang lainnya. Satuan tidak baku tidak berlaku secara internasional. Contohnya seperti depa, hasta, dan jengkal. Bagus sekali ya penyampaian dari Cika Bella untuk kesimpulan 3. Selanjutnya kesimpulan terakhir, kesimpulan nomor 4, silakan. Yang keempat, pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Pentingnya satuan baku dalam pengukuran. Satuan baku sangat penting digunakan dalam pengukuran karena dengan satuan baku, hasil pengukuran satuan baku akan selalu sama. Satuan baku bersifat seragam atau standar, dan satuan baku mudah digunakan atau dikonversi dalam satuan lain. Oke, bagus sekali ya. Semua kesimpulan sudah disampaikan dari kesimpulan 1 sampai kesimpulan 4. Sehingga bisa Ibu rangkum dari kesimpulan sudah kalian sampaikan, yaitu kalian bisa perhatikan di slide ya, ada 4 kesimpulan yang bisa disampaikan hari ini ya. Kesimpulan pertama yaitu pengukuran adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran sejenis lain yang digunakan sebagai satuan. Baiklah, demikian kesimpulan yang sudah kalian sampaikan oleh masing-masing kelompok. Ya, sekarang Ibu akan menyampaikan, yaitu nanti setelah pembelajaran hari ini, Ibu akan berikan kalian penilaian melalui kuis, melalui Google Formulir yang Ibu akan bagikan di Google Classroom, di GC ya. Oke ya? Nah, untuk mengecek pemahaman kalian, apakah kalian hari ini benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik atau tidak? Sekarang Ibu akan berikan kuis online seperti di awal ya, untuk mengecek pemahaman kalian ya. Silakan nanti bantu untuk menjawab. Ya, baiklah anak-anak, sekarang kita akan melakukan kuis untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kita akan mulai kuis. Oke, pertama, pembanding dalam pengukuran. B. Satuan. B. Satuan. Apa jawabannya? Satuan. B. Satuan. Oke, coba ya, Ibu klik B ya. Satuan. Ya. Oke, bagus sekali, jawabannya betul. Lanjut, soal berikutnya, termasuk jenis satuan. Baku. Tidak baku. Tidak baku. Tidak baku. Apa jawabannya? A, B, C? A. Ya, A. kita klik dulu. A. Ya. Tidak baku. Oke, betul ya. Oke, jawaban kalian betul sekali. Lanjut, memperbandingkan satu besaran yang diukur dengan alat ukur dipakai sebagai satuan disebut apa? C. Mengukur. Mengukur. C. C. Mengukur. C. Kita coba ya. Mengukur. Oke, bagus sekali. Jawabannya betul juga. Kita lanjut ya. Berikut yang termasuk satuan baku. Ayo. Tolong dicermati nih. KG detik B, Bu. B. A. B, Bu. B. B. Yang mana? B. Baku. Yang mana baku? Ibu. B. Oke, kita coba ya. Ya. Betul sekali. 100. S. Ya. Lanjut yang terakhir. Alat ukur besaran apa ini? C panjang. C panjang. C panjang. Panjang. Oke, kita coba ya. Panjang. Wah, betul sekali ya. Wow. Betul semua. Baiklah, kalian tadi sudah ya mengikuti kuis online ya. Kiranya Ibu harap kalian bisa lebih bersemangat ya, lebih termotivasi dalam belajar ya. Kira-kira gimana, menyenangkan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan.
Oke ya. Nah, untuk sebagai penutup, Ibu minta kepada salah satu dari kalian untuk memberikan refleksi ya pembelajaran kita hari ini ya. Silakan. Terima kasih Bu atas bimbingannya. Hari ini kita sudah belajar pengukuran baik menggunakan satuan baku maupun tidak baku. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan. Ada kuis-kuis yang membuat saya bersemangat. Semoga pertemuan berikutnya lebih semangat lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih Gita sudah memberikan refleksi ya pembelajaran kita hari ini ya. Mudah-mudahan di pembelajaran berikutnya Ibu bisa menampilkan ya kuis-kuis atau game-game ya yang lebih menarik sehingga kalian tetap bersemangat di dalam pembelajaran. Terima kasih Gita Julianti sudah memberikan refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang besaran pokok ya. Nanti tolong kepada anak-anak untuk mempelajari ya LKS atau buku paket yang sudah dibagikan tentang materi besaran pokok ya. Kemudian selanjutnya untuk menutup kegiatan hari ini ya, di awal kita tadi sudah berdoa, maka di akhir juga kita tutup dengan doa ya. Kepada petugas atau Florencio sebagai ketua kelas, silakan bisa memimpin doa hari ini ya. Oke. Sebelumnya kita awali dengan doa dan sekarang kita akan akhiri lagi dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kegiatan pembelajaran hari ini ya. Ibu ulangi nak ya di penutupnya. Terima kasih Gita sudah menyampaikan, Ibu ulangi lagi sekali. Terima kasih kepada Gita sudah menyampaikan refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Bahwa kita hari ini kita sudah belajar tentang pengukuran ya. Yaitu kita sudah belajar konsep mengukur, bagaimana besaran, kemudian satuan baku dan satuan tidak baku, dan bagaimana pentingnya ya satuan baku pada kehidupan kita sehari-hari. Baik ya, anak-anak untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang besaran pokok ya. Nanti Ibu tugaskan kepada kalian untuk mencari atau mengidentifikasi besaran-besaran apa yang termasuk kepada besaran pokok. Itu tugas kalian nanti di rumah ya. Untuk kegiatan berikutnya ya, karena di awal kita sudah berdoa, nanti di akhir juga kita akan tutup kegiatan hari ini dengan doa ya. Kepada ketua kelas, Dr. Florencio, silakan membantu untuk memimpin doa penutup hari ini. Ibu persilakan. Oke, sebelum kita menyudahi pelajaran kita hari ini, baik kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih anak-anak semua sudah ikut bergabung ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Ya. Ya, Bu. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa. Bu. Terima kasih. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa nak ya pada pertemuan berikutnya.